Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gisna Laisya Putri, Fakultas Ilmu Keperawatan semester 2 dengan NIM 7012200. Baik, saya di sini akan menjelaskan kembali tentang materi yang telah saya baca. Pancasila yang mungkin sudah sering didengar, Pancasila sendiri berasal dari dua kata dari bahasa Sanskerta, yaitu panca yang berarti 5 dan sila berarti asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman untuk seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan berbudaya. Awal mula sejarah Pancasila sampai saat ini hanya satu dokumen sejarah yang ditemukan yang mengungkapkan kata Pancasila di dalamnya menjadi sejarah Pancasila yang ada seperti dalam kitab Sutasoma. Dijelaskan bahwa Pancasila sebagai kata kerja, yakni pelaksanaan norma kesusilaan yang terdiri dari 5 poin. Kelima poin tersebut meliputi dilarang melakukan kekerasan, dilarang mencuri, dilarang mendengki, dilarang berbohong, dan dilarang meminum minuman keras. Di dalam kitab Sutasoma juga dituliskan kata yang menjadi inspirasi satuan segenap bangsa. Bhinneka Tunggal Ika, Sumpah Palapa pun juga ditulis sebagai cerita tentang sejarah bersatunya Nusantara untuk pertama kalinya oleh Mahatma. Semakin berkembangnya zaman, istilah Pancasila muncul dalam pidato-pidato tokoh besar yang berjuang demi bangsa Indonesia, seperti Soekarno. Namun, beberapa literatur yang tidak mendukung bahwa istilah Pancasila ditemukan oleh Soekarno. Akan tetapi, Soekarno lah yang berpendapat paling lantang untuk menyuarakan Pancasila hingga Pancasila dikenal seperti sekarang ini. Sejarah lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. Memahami dinamika perubahan susunan sila Pancasila termasuk ke dalam upaya untuk memahami sejarah Pancasila. Bangsa Indonesia juga peduli terhadap pedoman hidup serta dasar negara di seharusnya mendalami sejarah Pancasila yang dulunya berliku-liku hingga menciptakan Pancasila yang sangat ideal bangsa Indonesia ini. Adapun beberapa keputusan politik yang berpengaruh terhadap lahirnya Pancasila. Anda tentunya sudah sering mendengar istilah kepanitiaan yang berbentuk pada saat itu seperti BPUPKI, PPKI, dan Panitia 9. Baik, yang pertama pembentukan BPUPKI pada tanggal 29 April 1946. Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI bertujuan untuk membahas hal-hal yang berhubungan dengan tata pemerintahan Indonesia, termasuk dasar negara. Sidang BPUPKI inilah yang menjadi sejarah Pancasila sebagai dasar negara. Sidang BPUPKI ini diketahui oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat dengan 33 pembicara pada sidang pertama BPUPKI 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Muhammad Yamin pada 29 Mei 1945. Muhammad Yamin yang merupakan salah satu tokoh penting kemerdekaan Indonesia mengusulkan dengan pentingnya kemerdekaan Indonesia, mengusulkan dasar negara yang disampaikan dalam pidato tidak tertulisnya pada sidang BPUPKI yang pertama. Di antaranya, pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan pri kesejahteraan rakyat. Setelah itu, beliau juga mengusulkan rumusan 5 dasar yang merupakan gagasan tertulis naskah rancangan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, yaitu yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, kedua kebangsaan persatuan Indonesia, ketiga rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Suyopomo pada tanggal 30 Mei 1945, dasar negara yang diusulkan oleh Mr. Suyopomo antara lain 1. Paham persatuan, 2. Perhubungan negara dan agama, 3. Sistem badan permusyawaratan, 4. Sosialisasi negara, 5. Hubungan antar bangsa yang bersifat
bersifat Asia Timur Raya. Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 pada sidang BPUPKI yang pertama ini, Soekarno juga mengusulkan dasar negara yang terdiri dari 5 poin dan kemudian dinamakan dengan Pancasila yang meliputi 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Internasionalisme dan perikemanusiaan, 3. Mufakat dan demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, 5. Ketuhanan yang berbudaya. Hasil usulan dari ketiga tokoh pada sidang BPUPKI tersebut ditampung dan kemudian dibahas lagi di lingkup kepanitiaan yang lebih kecil. Panitia yang merupakan bentuk BPUPKI tersebut sering dikenali sebagai Panitia 9. 2. Panitia 9 pada tanggal 22 Juni 1945. Panitia yang beranggotakan 9 orang ini berhasil merumuskan naskah rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar yang dikenal sebagai Piagam Jakarta. Adapun rumusan Pancasila yang termaktub dalam Piagam Jakarta. Ketuhanan dengan kebijakan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 3. Sidang BPUPKI kedua pada tanggal 10 sampai 16 Juni 1945. Untuk membahas hasil kerja Panitia 9, BPUPKI mengadakan sidang yang kedua dan hasil beberapa keputusan yang meliputi: pertama, kesepakatan dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila seperti yang tertuang dalam Piagam Jakarta. Kedua, negara Indonesia berbentuk negara republik. Hasil ini merupakan kesepakatan 55 suara dari 64 orang yang hadir. Ketiga, kesepakatan mengenai wilayah Indonesia yang meliputi wilayah Hindia Belanda, Timur sampai Malaka. Pembentukan 3 panitia kecil sebagai Panitia Perencanaan Undang-Undang Dasar, Panitia Ekonomi dan Keuangan. Akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia secara resmi memproklamasikan kemerdekaan. Sehari setelah kemerdekaan, BPUPKI diganti oleh PPKI yang bertujuan untuk menyempurnakan rumusan Pancasila yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Dalam sejarah Pancasila, sidang PPKI yang dilakukan sehari setelah Indonesia merdeka masih saja terjadi perubahan pada sila pertama yang semula berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Kemudian diubah menjadi lebih ringkas, ketuhanan yang Maha Esa, sehingga Pancasila menjadi: ke-1, ketuhanan yang Maha Esa, kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, ketiga, persatuan Indonesia, keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Penghapusan 9 kata dari sila pertama tersebut sering menjadi isu yang kontroversial pada saat itu, bahkan sehingga kini. Namun yang harus kita tanamkan dan catat untuk diri masing-masing dari awal materi sejarah Pancasila ini: sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, berlaku untuk semua rakyat Indonesia. Seharusnya apabila kita meresapi sejarah Pancasila sebagai dasar negara Indonesia, segala permasalahan yang menyangkut dengan sila pertama tidak harus dan tidak patut untuk menjadi lagi. Karena hal tersebut akan bertentangan dengan Pancasila. Yang kelima, Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 1968. Semakin berkembangnya zaman, Pancasila dinilai mengalami beberapa keragaman baik
Dalam rumusan pembacaan ataupun pengucapan untuk mengantisipasi terhindarnya keragaman. Presiden Soeharto pada tahun 1968 mengeluarkan instruksi Presiden tentang rumusan Pancasila yang benar, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga, persatuan Indonesia. Keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah sejarah singkat lahirnya Pancasila yang kini menjadi pandangan hidup untuk berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menghargai para tokoh pembela terdahulu yang telah mencetuskan dan menyusun Pancasila ini. Pancasila merupakan jati diri bangsa yang harus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari karena Pancasila ini merupakan ideologi bangsa Indonesia yang paling ideal dan tidak dapat digantikan oleh ideologi lain. Sekian pemaparan materi ringkas dari saya. Mohon maaf bila ada kata atau ucapan yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.